Halo guys, balik lagi bersama gue Sam di kelas kuliah Riking. Hari ini sejam ke depan kita mau lanjut pembahasan kemarin, yang mana terakhir ku bilang mau lanjut ke bagian mata. Kita langsung coba gerakin mata ini, buka tutup, dan mungkin kalau sempet kita bikin fisiknya dikit-dikit. Sebelum itu, untuk model lab 2D, penyebutan mata itu kita pakai perspektif dari modelnya. Jadi misalnya aku bilang mata kanan, berarti yang ku maksud ini sebelah sini. Ini mata kanan dan ini mata kiri. Jadi kita pakai perspektifnya model. Jadi kalau kalian nanti bingung, kok ku bilang mata kanan tapi yang diklik mata kiri gitu, ya karena kita ngambilnya perspektif dari model Lab 2D nya. Jadi kalau ku bilang mata kanan berarti yang sebelah sini. Dan untuk parameternya juga gitu. Kalau kalian ngerjain mata kanan yang ini, berarti nanti air open yang dipakai. Kalau mata kiri yang dipakai yang mata kirinya. Jadi kalau kalian kebalik, misalnya yang ini mata kiri dimasukin ke mata kiri, nantinya kalau di VTube Studio pas kalian ngewing itu bakal kebalik juga. Jadi itu alasan kenapa kita pakai perspektif dari modelnya untuk kiri kanannya. Oke. Kita lanjut. Nah, biasanya untuk model Lab 2D itu mata modelnya itu biasanya simetris. Maksudnya simetris itu kiri sama kanannya itu biasanya sama. Jadi kalau kalian nemu yang sama juga, kalian bisa gerakin salah satunya. Nantinya kita bakal copy dan flip ke bagian seberangnya gitu. Jadi cukup gerakin salah satunya aja. Oke, kita mulai coba gerakin. Pakai tools yang kemarin udah kita jelasin. Yang pertama mungkin untuk mesh-nya. Nah, untuk mesh-nya itu karena ini video untuk basic pemula, jadi sebisa mungkin ku pakai cara yang paling sederhana, gampang, dan bisa ditiru gitu, gampang ditiru. Oke, jadi untuk mesh ini, ntar aku aktifin dulu display operation. Nah, untuk mesh kita bikin manual. Kenapa? Karena bakal lebih enak. Nah, tapi manualnya manual yang semi manual. Nah, kita masuk ke sini, ke manual mesh. Terus kita hapus dulu, masuk ke tool details. Terus di sini ada penghapus eraser. Terus kita hapus. Gedein dulu, pencet B sama drag. Kita hapus. Terus di sini ada yang namanya tools stroke mesh mapping. Nah, kita bakal pakai tools yang ini. Nah, cara makainya kita tinggal klik di ujung bulu matanya. Yang pertama di sini dan di ujung sebelah sini. Nah, kalau udah ujung sama ujung, kalian tinggal klik di bagian yang hijau-hijaunya, terus kalian arahin sesuai bentuk bulu matanya, karena pasti beda-beda. Nah,
sesuai bulu matanya. Terus kalau udah pas, kita mulai atur tebelnya sama panjangnya sama jumlah meshnya. Nah, di sini kalau kalian scroll ke bawahnya, di sini ada mesh width, repeat density sama ini yang dua ini 1 2 3. Yang pertama kita bakal pakai yang 3 ini. Jadi dia ada 3, 1 di sini, yang 2 di sini, 3 di sini. Terus untuk ketebalannya kita naikin sampai keluar. Jangan terlalu pas gini, tapi sampai keluar. Nah, kalau udah keluar, kita atur yang bawahnya juga. Ini banyaknya mesh gitu. Kita atur, jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit juga. Kita atur gini mungkin 14. Nah, kalau udah, kalian bisa checklist di sini. Nah, enaknya pakai cara ini itu karena nantinya kalau kalian gerakin pakai mesh ini nggak bakal terlalu patah karena meshnya rapih gitu. Oke, kita mesh dulu, bikin mesh untuk semua matanya. Pertama kita bikin mesh dulu biar nanti gerakinnya enak sekaligus gitu, nggak perlu gerakin nge-mesh tapi mesh dulu semua baru kita fokus gerakin. Oke, lanjut. Yang bulu mata sini udah, terus bulu mata yang kecil-kecilnya. Nah, ini udah bagus. Yang ini mungkin kita bisa pakai cara ini lagi. Ini semi manual aku sebutnya, karena kita masih pakai manual tapi dengan ininya tuh langsung bentuk gitu, enggak satu-satu. Kalau full manual itu kita bikinnya kayak gini. Kita bikin dulu di sisi-sisinya, terus kita bikin luarnya. Ini bakalan lebih rapih, tapi kalau kalian belum terbiasa bakalan bingung. Jadi aku saranin buat pakai cara yang tadi. Nah, ini bakalan lebih rapih kalau manual, tapi untuk awal-awal nggak aku saranin kalian pakai stroke mesh edit tadi atau pakai auto aja dulu gitu. Nah, kita pakai stroke mesh mapping aja. Di sini klik dan klik. Nah, untuk bentuk yang kayak gini, karena ujungnya dia lebih tebal dan ujung sini kecil, ini kan ada yang bulat-bulat kuning nih. Kalian bisa pencet kontrol terus kecilin, terus di drag yang buletannya. Yang ini juga kontrol, ini digedein misalnya. Nah, jadi kayak gini. Lanjut sebelah sini kita bikin mesh-meshnya dulu. Ujung-ujung sebenarnya bisa kalian langsung kayak gini, tapi tak kenapa lebih enak ujungnya dulu gitu.
baru tengah-tengahnya kita atur. Nah, kalau ini karena dia kecil, kita kecilin juga widthnya. Gitu aja kalau pakai cara ini. Nah, yang kecil di bawah juga sebenarnya bisa gini, bisa kalau kalian pakai stroke mesh, kalian tinggal bikin kayak gini aja. Nggak apa-apa. Dibikin kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, karena masih bisa digerakin dengan enak, cuman minusnya nggak bisa digerakin satu-satu. Masih bisa digerakin tapi karena biasanya nempel sama ini nantinya, jadi nggak perlu dipisah juga, nggak apa-apa. Lanjut bagian-bagian lainnya yang meshnya belum terlalu bagus pas di generate auto. Ini biasanya, nah kalau misalnya si warnanya itu nggak terlalu jelas kelihatannya, kalian bisa klik di sini di display ini, terus pilih yang show model image aja. Nah, jadi kalian fokus ke bagian yang mau dibikin meshnya, yang lainnya ke hidden gitu, jadi lebih kelihatan. Nah, kalau tadi kan dia nyatu gitu sama warna-warna sekitarnya, jadi nggak terlalu kelihatan ujungnya di mana. Kalian jadi bisa pakai show model image ini. Nah, kita pakai lagi stroke mesh. Ini kita bikin bentuknya. Ini cara paling gampang sih menurutku setelah auto. Manual tapi auto. Tapi lebih rapi gitu. Kita gedein. Nice, checklist. Lanjut yang sini. Nah, ini kalau pakai auto tuh kadang kita ke generate mesh yang nggak tahu apa isinya gitu. Jadi kalian bisa cek lagi kalau udah pakai auto tuh, karena biasanya ada bahkan sampai jauh gitu, mungkin pas artisnya gambar dia nggak sengaja keklik pakai brush gitu, pas kita pakai auto dia ada mesh di sini gitu. Kalian bisa hapus aja, sebenarnya gampang hapus mesh yang jauhnya gitu. Oke, lanjut pakai ini lagi. Nah, kenapa aku nggak pakai cara yang tadi? Kadang gitu, jadi biasanya enaknya ujung ke ujung gitu. Kecilin dikit, banyakin dikit, enak tinggal ngatur-ngatur gitu. Oke, tinggal bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalam ini kita bisa pakai auto aja yang standar. Nah, kalau pakai auto kalian juga bisa adjust. Misalnya aku mau bikin daerah sininya itu lebih
lebih ke sini gitu, lebih ke ujung-ujungnya. Kalian bisa atur di sini. Ini kan ada outside ini yang dia ngatur luarnya, ini inside dia ngatur dalamnya, dalam sini mau sebanyak apa gitu. Semakin kecil semakin banyak, semakin gede semakin dikit. Ini juga semakin kecil semakin banyak, semakin gede semakin sedikit. Kita pakai segini aja, boundary margin. Nah ini untuk yang luarnya, misalnya mau dipasin segini atau segini, kita pakai segini 12. Nah untuk inside-nya ini kita taruh di sini biar dia pas gitu. Ini biarin 1. Oke, udah pas, udah lumayan. Tinggal kita benerin dikit aja daerah sini. Nah, oke, udah rapi ya. Jadi bisa pakai auto, tapi benerin juga dikit-dikit. Lanjut untuk pupil. Kalau untuk pupil sih aku saranin manual karena dia bulat ya. Kalau pakai auto agak susah, pakai ini stroke mesh juga susah. Untuk bulat sebenarnya gampang dan biar lebih rapi. Jadi pertama kita bikin bulatannya dulu, terus bikin titik di tengahnya. Nah kalau udah, bikin yang luarnya juga, Nah untuk yang bulat-bulat gini tengahnya titik gitu 1. Oke, auto connect jangan lupa, terus di checklist. Ini sebenarnya nggak masalah karena gerakannya nggak bakal gimana-gimana. Ini kayaknya kurang jauh, ada blur-blurnya yang kepotong, jadi kita gedein dikit. Nah blurnya tadi sampai sini, kita taruhnya di sini jadi kepotong. Oke, kalau meshnya udah, kita coba gerakin. Cara gerakinnya, pertama mungkin aku matiin dulu rambut di sebelah sini, FH yang ini, brown hair ini. Nah biar jelas kelihatan matanya. Nah untuk ngegerakinnya, karena ini mata kiri, kita masukin di IL open. Kita pertama-tama seleksi semua bagian yang ada di atas. Untuk cara seleksi, kalian bisa klik di sini. Nah terus misalnya kalian mau tambahin yang ini, kalau kalian klik biasa kan dia berganti juga. Nah kalau kalian mau nambahin, kalian tekan juga shift di keyboard kalian, klik shift sama klik kiri. Nah baru ketambah, shift klik kiri. Nah di sini juga shift klik kiri, ini shift klik kiri. Nah bagian atasnya
sama ini. Bagian atasnya udah kepilih. Kita masukin ke IL open. Pakai yang titik 2 di sini. 1 2 karena kita cuman butuh buka tutup aja. Nah, untuk IL open ini kalau kalian belum tahu, yang kanan itu untuk mata terbuka dan untuk yang 0 itu mata tertutup. Jadi jangan sampai kebalik. Di sini mata terbuka, ini mata tertutup. Kalau kebalik nanti pas dites, pas kalian buka mata, modelnya tutup mata. Pas kalian ngedip, modelnya hidup gitu matanya. Jangan sampai kebalik. Kalau udah dimasukin, kita geser ke 0 karena kita mau tutup matanya. Kalau udah, di sini ada titik merah ini. Kalian klik sambil tahan shift, sambil kalian drag ke bawah sampai segini. Dirasa cukup aja posisinya. Nah, sampai segini. Ini buat tutupnya. Langsung kita lanjut untuk putih matanya. Untuk putih mata ini semua bagian yang ada di putih mata harus di-clipping ke putih mata terlebih dahulu. Kayak misalnya pupil. Ini jangan sampai keluar sini. Jadi kita butuh clipping bagian-bagian pupil, iris sama highlight itu di clipping ke putih matanya. Jadi kita klik semua yang ada di bagian putih mata. Ini apa ini? Highlight 1. Nah, ini kadang ada yang kayak gini. Ke satuin, kita hapus. Oke, balik lagi. Kita klik semua bagiannya. Kita klik dulu yang putih matanya. Terus kita lihat di sini ID-nya. Artmesh 49. Nah, kita copy. Ctrl+C, terus kita pilih pupilnya. Semua yang ada di dalam putih matanya. Nah, di sini ada clipping ID. Kalian bisa paste yang tadi ID-nya. Nah, kalau udah, bagian matanya nggak bakal keluar dari putih matanya. Tuh. Jadi aman. Dan nanti pas tutup matanya, kalian cukup gerakin si putih matanya kayak gini. Coba. Pertama, kita masukin putih matanya ke IL open. Terus geser ke 0. Terus kita gini aja. Klik ALT sama drag ke bawah sampai dia gepeng. Tuh, pas dia gepeng, si pupilnya karena dia ke clipping jadinya ngilang gitu pas putih matanya itu gepeng. Nah, kita gepengin sampai segini, pindahin ke bawah, terus bikin pakai di pempat edit. Kalian bisa solo, pencet S kayak gini, atau klik di sini solo, terus bikin kayak gini. Biar apa? Biar nanti nggak ada yang keluar gini. Jadi kita atur dia kayak gini, lengkung sesuai matanya.
jadi nggak bakal ada yang keluar. Nah, just lanjut. Peti matanya udah, bagian atasnya udah, tinggal kita ini bagian apa ya, lights ini mungkin dimasukin sini ya, jadi pas ngedip dia hilang. Atau dia harusnya pas sama ini, cuman kita matiin aja dulu. Untuk lightnya kita matiin. Nah, sisa kulit bawah, highlight bawah sama ini, gimana gerakin yang ini, kita ke bawahin. Di ini kita masukin, tambahin tipe 4 edit, dan kita bentuk sesuai matanya juga, sesuai bulu matanya, bentuk bulu matanya. Nah, kayak gini. Ini kita bikin matanya base-nya dulu, jadi nanti bisa dibikin jadi smile dan dibikin jadi apa namanya, tutup mata yang yang base atau naturalnya. Nah, klik yang untuk yang highlight ini, karena kita ada 2 layer yang dipisah, kita bisa klik dua-duanya, select dua-duanya, terus pakai di form 4 edit. Jadi di form 4 edit juga bisa dipakai buat 2 sampai lebih layer. Ini masukin ke sini, pasin sama bentuknya. Mungkin kurang ke atas. Nggak apa-apa. Cet. Nah, lanjut di bagian sini ada sideline eye. Yang ini itu harusnya dia masuk ke sini. Nah, kita bikin dia masuk. Caranya kayak tadi, kita rotate dia, rotate kayak gini, terus geser ke atas, pasin sama bentuknya sampai dia benar-benar nggak kelihatan gitu, ngilang. Sama kalian sesuaiin gerakannya biar dia sinkron. Nah, ini kurang ke bawah dikit. Ini udah jadi base matanya. Tinggal kita bikin smile sama yang enggak smile tuh apa ya? Smile sama enggak smile. Tutup mata yang senyum sama yang enggak senyum. Gimana ya? Pokoknya ya kita bikin yang senyum sama yang biasa. Caranya kita select dulu semua,
yang ada di HL Open ini, caranya klik di sini, bagian sini, atau kalian geser dikit nanti muncul. Terus kita klik select. Nah, ini seleksi semuanya. Kalau udah ke seleksi, kita klik di IL Smile, tambahin lagi 2 di sini. Nah, ini karena base-nya itu udah kelihatan kayak senyum, kita cukup ke atasin aja dikit. Karena kalau smile itu biasanya agak atas di sini. Nah, agak atas, ke rotate dikit ya. Enggak sih, tadi udah bagus. Nah, ini yang smile yang biasanya. Untuk biasa tuh biasanya biasa. Yang biasanya itu gerakannya kayak gini. Bentuknya maksudnya. Untuk yang biasa bentuknya karena ini melengkungnya ke atas, kita bikinnya melengkung ke bawah. Kebalikan dari yang smile itu. Dan bisa ikutin aja bentuknya. Kalau masih bingung atau nyari referensi mata tertutupnya kayak anime-anime atau gambar-gambar orang, dimana orang gambar mata tuh pas dia ngedit, karena aku dulu juga gitu. Sedikit. Oke, bentuknya udah enak. Ini ke bawahin, terus kayak giniin, di flip. Oke, untuk ini juga sesuaiin. Semuanya disesuaiin sama bentuk bulu matanya. Tinggal kita sesuaiin aja. Misalnya bulu matanya lurus, ya kita bikin yang lain-lainnya juga lurus. Yang putih matanya mana ini? Putih mata juga bikin di dalam sini. Ini juga bikin lurus. Kayak gini. Eyelid atasnya juga kita bikin. Jadi semuanya disesuaikan sama bentuknya. Bentuk si bulu matanya. Jadi pertama tuh kalian bikin bentuk bulu matanya yang sebagus mungkin. Karena kalau misalnya bulu matanya nanti diubah, yang lainnya juga harus diubah gitu. Jadi bulu matanya harus udah bagus di awalnya. Jadi kalian banyakin lihat-lihat referensi gimana bentuk bulu mata pas tutup itu. Kalau kalian udah nemu misalnya yang enak kayak gimana, kalian inget-inget gitu. Nah, jadi ini untuk tutup mata biasanya, ini untuk senyum. Jadinya kayak gini. Nah, bagus kan? Lumayan. Gimana kalian? Oh, yang tutup mata bawahnya, yang ininya belum. Pas di sini ke bawahin.
Pokoknya bentuk yang lainnya tuh ngikut bulu matanya aja semua. Semuanya bentuk ngikut bulu matanya. Nah kalau kalian misalnya gini bingung mau ngejas si ininya biar pas gitu, tapi kan pas tutupnya ketutupan bulu mata, kalian bisa matiin dulu bulu matanya, nah baru adjust, itu lebih enak, baru adjust bentuk ini. Nah ini yang bermasalah itu putih matanya terlalu ke atas, ke bawahin dikit. Tambahin satu mungkin di sini, listrik. Let's go, kita nyalain lagi, nyalain bulu matanya lagi, dan hasilnya yang highlight ininya terlalu ke bawah. Oke, untuk bentuknya kita udah dapat base-nya. Lumayan lama sih untuk mata itu, karena apalagi kalau matanya yang bener-bener detail. Yang detailnya udah banyak banget. Nah kalau udah gini gimana? Kita bikin detail-detail kecilnya. Detail-detail kayak apa? Misal untuk pupil. Untuk pupil ini pas dia tutup itu si pupilnya ini, irisnya maksudnya, si irisnya tuh biasanya selalu di tengah. Nah ini kan pas tutup yang ini biasanya, nah ini kan ketutup nih, dia pas tutup setengah gininya hilang pupilnya, hilang irisnya. Kita bisa adjust, kita klik bagian matanya, pupilnya semua, kita bikin deformer, kita kasih nama pupil close, karena pas tutup dia gerak. Pupil close, kita bikin deformernya. Oh iya, cara bikin deformer, kita belum pernah bikin deformer. Cara bikin deformer, kalian masuk ke sini, terus kasih nama pupil close, terus create, nanti muncul namanya pupil close warna hijau gini, artinya deformer. Nah bentuknya kayak gini. Oh iya, di video kemarin juga lupa aku jelasin, di sini tuh ada edit level 1, 2, 3. Ini tuh buat bentuk-bentuk deformernya, bentuk yang hijau-hijaunya.
Misalnya kalian butuh yang tengahnya, pakai yang 2. Kalian butuh ujung-ujungnya doang 3. Kalau kalian nggak butuh, pakai yang 1. Biasanya yang 1 tuh gerakinnya pakai brush langsung. Oke, karena kita nggak butuh yang hijau-hijaunya, karena cuman mau digeser doang, jadi kita pakai yang 2 aja defaultnya. Kita masukin ke parameter ke parameter IL open, klik 2, pas tutup ini. Tadi kan tengahnya di sini nih, pas tutup tengahnya ini, pindah ke bawah. Nah, kayak itu. Terus yang smile juga kalian bisa adjust, gak terlalu bawah. Nah, jadinya kayak gini. Jadi lebih hidup sih kalau aku rasa, karena pupilnya tetap di tengah. Lanjut, kalau udah gini gimana? Kalau udah gini sebenarnya udah beres. Kita coba flip, kita coba duplikat. Cara duplikatnya kita harus bikin semua partnya itu ada dalam satu deformer yang sama. Caranya, kita kan udah punya deformer 1, berarti semua bagian yang ada di dalam pupil close ini kita nggak usah klik, kita cukup klik yang deformernya aja, pupil close, terus kita klik yang lainnya kayak ini, bulu mata yang di belakang sini, eyelids bawah ini, sama putih matanya. Nah, ini udah keseleksi semua. Terus kalian bikin deformer baru, namain eyes kiri. Nah, kalau kalian bingung kayak LR gitu, kalian bisa pakai arah yang di keyboard kalian yang ada koma sama titik yang kayak gini. Kalau kalian pakai gini itu nggak kebalik, jadi kalau perspektif kita kanan, ini juga kanan gitu. Biasanya tuh gitu. Kalau pakai kiri kanan L, yang kanan itu L, yang kiri itu R. Tapi kalau ini yang kiri di perspektifnya model itu kita kasih kanan, jadi pakai perspektifnya kita. Jadi ini I kanan. Nah, kalau udah, kita cukup geser dulu deformernya ke atas ini biar kelihatan. Nah, untuk foldernya ini termasuk ini ya, kita pisahin deh untuk eyebrow ini. Pisahin eyebrow-nya. Eyebrow kita pisahin dari mata. Nah, oke. Kita tinggal copy aja nih untuk mata yang kanan ini. Kita bikin grup aja mata kiri kanan, kita grupin lagi eyes pakai S. Nah, untuk yang kanan, karena kita udah bikin yang kanan tadi, yang kanan di perspektif kita,
Kita copy, yes, copy semua itu maksudnya. Terus paste di grup matanya yang eyes ini. Nah, dia bakalan muncul dengan deformer position. Ini kita nggak butuh ini karena kita bakal bikin sendiri, kita hapus aja. Terus untuk yang mata ini, deformernya ini, kita bikin deformer baru, namain untuk copy eyes kanan misalnya. Nah, di copy eyes kanan ini kita klik kanan, daerah sini klik kanan, terus di sini kalian nemu yang namanya reflect, kalian klik yang horizontal, terus oke. Nah, dia bakal berpindah ke sini, tinggal kalian adjust dikit-dikit sesuaiin sama posisi yang aslinya. Nah, udah ke adjust, kita hapus aja yang copy eyes ini, deformernya kita hapus, and then boom, jadi dua. Yang mata sebelumnya foldernya kita matiin, jadinya seperti ini. Tuh, senyumnya lebih kelihatan kalau kiri kanannya udah. Senyumnya kelihatan gitu kalau udah. Tutupnya juga enak kalau dua-duanya. Jadi gitu cara buat ngeflipnya. Jadi kalian gak usah ngerjain dua-duanya sekaligus. Nanti bisa juga sebenarnya biar nggak terlalu simetris. Tapi biasanya kalau nggak terlalu simetris bisa bagus, bisa jelek juga. Jadi kalau untuk pemula yang masih belajar mending di copy aja biar sama. Oke, ini untuk gerakan mata. Mungkin sampai sini dulu, nanti episode 3 kita bahas jangan dulu ke fisik ya. Untuk fisik karena penjelasannya bakalan kalau fisik penjelasannya bakalan terlalu membingungkan untuk di awal-awal, karena aku harus jelasin yang ada di sini semua, dan ya pasti bingung. Jadi mungkin next kita bikin alis sama mulut dulu mungkin ya. Kalau semuanya udah, mungkin kita sambil bikin gerakan kepala Z-nya dulu yang gini, yang bikin gerakan kepala Z-nya, terus bikin udah. Kalau itu udah, baru kita masuk ke angel dulu mungkin ya. Angel kepala X, Y, Z. Habis itu mungkin baru masuk ke fisik detailing. Nanti di episode terakhir mungkin baru masuk detailing. Jadi semuanya udah beres di rigging, baru masuk detail-detail sama fisik-fisiknya. Nanti ku jelasin tentang fisiknya yang mungkin aku jelasin sesederhana mungkin. Oke, jadi thank you yang udah nonton. Semoga kalian paham dan video ini bermanfaat buat kalian yang mau belajar rigging. See you di episode 3.